Saya sebenarnya ingin tahu sih sebetulnya Patrick itu orangnya seperti apa. Oke. Baik. Saya izin share screen saja. Sudah lihat Mbak Mas? Sudah muncul belum? This call is now being recorded. Sudah ya, oke. Oke, di sini ada satu jurnal. Sebetulnya model Kirkpatrick ini paling banyak digunakan untuk mengevaluasi suatu kegiatan diklat seperti itulah, setara itulah. Dan di sini ada suatu kegiatan adalah program diklat teknis perencanaan pembelajaran di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau. Kebetulan Ibu Yeti ini adalah salah satu teman saya. Sekarang sudah bukan Widya Iswara, sepertinya sudah jadi Widya Prada ya. Widya Prada itu di lembaga jadi penilai ya. Jadi setiap ada kebijakan apa beliau yang melakukan evaluasinya, khusus melakukan evaluasi, penilaian, asesor dan semacamnya. Kalau kita lihat saya yang ngintip ya sebenarnya apa sih bedanya Widya Iswara dengan Widya Prada. Walaupun pada kenyataannya tugas-tugasnya sekarang juga hampir sama-sama saja sih. Beliau ini yang salah satu yang bertanggung jawab untuk selalu memantau kualitas pendidikan di Provinsi Riau. Jadi kerjanya beliau itu juga Kepulauan Kepri ya. Kerjanya beliau itu dalam cakupan satu provinsi. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kerjanya di Aceh, satu daerah yang menjadi kekuasaannya itu seluas Aceh itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu evaluasi terkait kurikulum baru K13, nah mereka itu yang berkeliling ke daerah-daerah. Sampai kadang-kadang perjalanan untuk satu tempat ke tempat yang lain itu hampir 24 jam ya, perjalanan darat gitu. Jadi tidak boleh pakai pesawat. Jadi kalau melihat semangat mereka itu, saya sendiri suka malu ya. Saya sebagai dosen itu lebih banyak istilahnya cuma mengajar, cuma dari rumah ke kampus saja sudah mengeluh capek ya, misalnya seperti itu. Tapi beliau ini yang dia bertugas untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kualitas suatu program yang diselenggarakan oleh pemerintah itu memang dari suatu tempat ke tempat yang lain itu luar biasa. Katakanlah Provinsi Jawa Tengah itu masih sempit segitu ya. Jawa Tengah masih luasannya lah, ini Kepri ya lumayan dari pulau ke pulau ya. Yang lainnya lebih parah lagi, ada yang teman saya ada yang se-Sumatera Selatan, ada yang Kalimantan Tengah. Itu perjalanan tidak bisa ditempuh dengan hanya sekedar darat, bisa perjalanan lewat sungai, lewat pakai perahu besar, pakai getek dan lain sebagainya. Jadi kita apresiasi ya pada perjuangan emak-emak di sana, karena sebagian besar ternyata emak-emak ya. Nah di sini dari kegiatan sedikit Anda biar terinspirasi aja. Jadi seandainya Anda tertarik, misalnya nanti Anda melanjutkan S2-nya ke PEP. PEP itu seperti yang saya ambil program S2 dan S3 saya, yaitu penelitian dan evaluasi pendidikan. Nanti larinya menjadi orang-orang yang dibutuhkan negara untuk penjaminan mutu di setiap provinsi ada. Jadi kalau Anda melamar nanti di setiap provinsi mesti ada LPMP. Baik, di sini beliau
beliau menuliskan suatu hasil penelitian yang menggunakan 4 level model evaluasi Kirkpatrick. Jadi di sini beliau menggunakan instrumen observasi, wawancara, dokumentasi yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Nah, kalau dan bagusnya lagi di sini itu diceritakan ya, jadi saya sukanya di situ. Diceritakan sedikit awal mula sejarahnya dari model evaluasi Kirkpatrick. Nanti saya kirim ke grup WA ya artikel ini. Nah, jadi model evaluasi Kirkpatrick itu dikenalkan oleh Donald L. Kirkpatrick pada tahun 1959 dari 4 seri artikelnya yang berjudul Technique for Evaluating Training Programs yang diterbitkan Training and Development, the Journal of the American Society for Training and Development. Nah, di sini beliau itu konsep Kirkpatrick itu berasal dari disertasinya beliau ya. Dan di sini dia tidak sendiri, ternyata dia bekerja sama juga dengan temannya yang lain ya. Oke, di sini beliau lulusan dari Universitas of Wisconsin ya. Apa dibacanya gimana? Nah, alasannya kenapa dia melakukan evaluasi program tersebut karena ada 3 alasan spesifik ya, yaitu yang pertama bahwa terutama untuk evaluasi program pelatihan ya, untuk menjustifikasi keberadaan anggaran pelatihan dengan memperlihatkan bagaimana program pelatihan tersebut berkontribusi pada tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian penentuan apakah suatu program pelatihan dilanjutkan atau tidak, serta memperoleh informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan program pelatihan di masa akan datang. Jadi tidak hanya sekedar melihat keberjalanan suatu program, tapi yang dibandingkan dengan sasaran atau tujuan program, tetapi juga dilihat keputusan apakah ini berhenti atau dilanjutkan. Misalnya kalau belum berhasil, berarti ada upaya ya, cara untuk meningkatkan program di masa yang akan datang itu seperti apa. Oke. Nah, kalau di sini baik, sebelum ke sini kita lanjutkan. Saya ingin memamerkan gambar saja sebetulnya. Ada satu gambar di sini yang menunjukkan dari 4 level dari Kirkpatrick. Sudah kelihatan ya, Mas, Mbak? Sudah, Bu. Maksud hati saya ingin mencari gambar fotonya Pak Kirkpatrick ya, tapi yang muncul malah dari 4 level training dari model Kirkpatricknya seperti ini. Saya minta tolong nanti di screenshot ya, Mbak ya. Saya lagi present jadi saya tidak tahu. Saya kirim ke ini dulu mau biar tidak lupa gambarnya. Oke. Nah, di sini level yang pertama adalah degree to which participant find the training favorable, engaging and relevant of their job. Jadi yang dilihat di level pertama itu bagaimana reaksi yang para peserta latihan ya, bagaimana mereka, kepuasan mereka seperti itu. Untuk level kedua, bagaimana partisipan itu sudah memperoleh pengetahuan atau keterampilan atau sikap bagaimana yang terkait dengan apa yang dilatihkan. Jadi segala sesuatu yang dilatihkan itu mereka sudah bisa menyerap dengan baik atau tidak. Kemudian di level ketiga, bagaimana si peserta diklat itu kemudian mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari itu di dalam pekerjaannya atau dalam
sesuatu yang terkait dengan training yang diberikan trainingnya. Yang keempat yaitu the degree to which target, apakah ini sudah memenuhi target atau outcome yang diharapkan atau belum. Jadi ini adalah 4 level dari Kirkpatrick, model Kirkpatrick. Nah, oke. Nah, kalau kita kembali lagi ke tadi ke jurnal yang tadi ya. Oke, jurnal yang tadi sudah muncul ya, jurnal yang tadi saya balikan lagi. Nah, di sini untuk yang dibahas di dalam artikel tadi yang saya sampaikan itu pada tahap reaksi, di sini dilihat kepuasan peserta diklat terhadap berbagai kegiatan yang diikuti. Di sini dilihat tingkat ketercapaian tujuan dari penyelenggaraan diklat. Nanti ada contoh satu lagi artikel yang lebih lengkap ya. Di tujuannya ini yang menjadi fokus apakah para peserta itu merasa bahwa apa yang diperoleh itu istilahnya tujuannya itu dapat memberikan masukan yang berharga terhadap penyelenggara diklat ya. Di sini ada beberapa hal yang tentu diukur ya oleh si evaluator ya. Di sini beberapa informasi yang dibandingkan dengan standar program pengajaran, sehingga di sini kemungkinan ada peningkatan di masa yang akan datang ya. Kalau menyelenggarakan diklat lagi, berarti dari kemarin kekurangannya apa bisa ditinjau. Kemudian di sini belajar, pada level belajar ini peserta diklat mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang disampaikan dalam kegiatan pengajaran. Di sini diukur ya, dinilai ya seberapa bagus ya hasil dari belajarnya. Nah, untuk mengevaluasi level belajar di sini, pada level belajar ini ada beberapa hal yang ditempuh ya. Yang pertama, mengevaluasi terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap sebelum dan sesudah pelatihan. Mengukur sikap menggunakan tes yang telah disepakati indikatornya. Mengukur pengetahuan menggunakan pretest dan post-test. Jadi biasanya kalau kita mengikuti suatu diklat itu standar ya, ada pretest, ada post-test. Kemudian saya ingat kalau PLPG kemarin itu juga ada ya seperti itu. Jadi siswa juga saya nilai bagaimana attitude-nya dia selama pelaksanaan PLPG misalnya. Mengukur keterampilan menggunakan tes performa, tes kinerja, ada tes kinerjanya juga ya. Kemudian hasil pengukuran tersebut dikonfirmasi lah intinya deh hasil yang sudah diperoleh itu apakah hasilnya seperti itu tuh kenapa gitu loh. Apakah karena memang yang ngajarinya yang kurang benar, misalnya kurang konfirmatif, atau materinya kurang jelas, atau seperti apa, modulnya yang kurang lengkap, atau seperti apa. Jadi dari proses belajar ini juga dapat diketahui beberapa kalau kita meninjau ya dari level yang pertama, kita bisa melihat monggo nanti dibaca secara lebih detail ya di sini dari hasil-hasil yang sudah disampaikan oleh Mbak Yeti di sini, Bu Yeti, bukan Bu Yeti. Dari perilaku di sini pada level 3 mengidentifikasi sejauh mana materi dalam pelatihan diaplikasikan pada pekerjaan. Jadi ada pengukurannya juga ya di sini. 4 kondisinya yang harus dilihat adalah ini. Jadi saya tanda-tandai kuning biar Anda tahu mana yang sebetulnya penting dan tidak penting. Nah, yang dampak terakhir itu di level 4
saja di sini, nanti silakan bisa Anda baca. Sebetulnya dari beberapa model yang sudah kita bahas sebelumnya ini agak lebih lengkap ya, maksudnya langkah per langkahnya seperti apa. Tetapi memang PR-nya jadi agak banyak sih sebetulnya. Tapi ini untuk program khusus program diklat pada umumnya seperti itu, menggunakan Kirkpatrick ini. Oke. Oke, nanti silakan Anda baca di sini ya. Halo, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Jangan lupa presensi. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak, kita lanjut dulu ya. Oke, di sini yang disimpulkan dari setiap level ya. Nah, level pertama dibahas satu-satu ya di sini, bagaimana reaksi peserta terhadap kepesertaan, kepanitiaan. Jadi yang dilihat itu ini. Jadi ada satu angket khusus ya mungkin untuk melihat bagaimana reaksi para peserta latihan ya terhadap kepanitiaannya atau terkait dengan motivasi terkait dengan kepesertaan, kepanitiaan, akomodasi, kurikulum, konsumsi, sarana diklatnya seperti apa. Kemudian dilihat juga di sini hasilnya bisa dimunculkan di sini bagaimana hasil penilaian dari evaluasi peserta terhadap panitia penyelenggaranya. Nah, dilihat dari kepesertaannya dan lain sebagainya. Nah, ini rata-ratanya diperoleh seperti ini, ada gambaran seperti ini. Penilaian reaksi peserta terhadap penyelenggara. Nah, ternyata sudah baik ya, di atas 80 semua, misalnya seperti itu. Kemudian di sini reaksi terhadap narasumber. Narasumber dikomentari khusus ya, dinilai secara khusus juga. Ternyata juga sudah lumayan baiklah, di atas 80 ya. Oke. Kemudian dari level belajarnya, coba kita lihat. Nah, ada aspek-aspeknya di atas sih. Nah, di sini ternyata dari hasil penilaian sikap itu seperti ini hasilnya. Sudah lumayan bagus lah ya. Jadi kalau misalnya melihat tabel atau grafik itu, kita mudah ya untuk melihat hasil hasil yang diperoleh dari suatu penelitian. Nah, untuk aspek sikapnya ini sudah cukup baik, di atas 80 rata-rata, dan untuk dari aspek pengetahuannya dari pretest post-testnya diperoleh peningkatan ya di sini ya, dari 4,6 menjadi 85,4. Jadi kalau misalnya Anda ikut pelatihan, ngisi pretest jangan dibenerin semuanya dulu ya. Jadi salah-salahin dulu katanya. Pernah ada gojekan seperti nggak usah serius-serius ngisi pretest katanya, salah nggak apa-apa ya, 0 juga nggak apa-apa, yang penting post-testnya nanti nilainya bagus. Karena apa? Seandainya nilai pretest itu lebih baik dari nilai post-test, ya percuma diadain diklat katanya gitu. Nanya seperti itu. Jadi tidak ada diklat, kamu udah paham, udah tahu gitu. Jadi bercandaannya seperti itu. Jadi nilai pretest itu ada baiknya memang di tes awal itu para peserta diklat belum tahu apa-apa, tapi setelah diklat diselenggarakan, para peserta itu menjadi lebih tahu lah istilahnya. Syukur-syukur kalau peningkatannya signifikan seperti ini. Nah, itu sudah masuk kategori baik ya, karena hasilnya itu di atas 80. Baik. Pada aspek keterampilannya di sini rata-rata juga sudah menunjukkan angka baik. Nah, perilakunya ini juga dinilai untuk tahap yang ketiga ya, ternyata dilihat ya di lapangan hasilnya seperti
ini tahap perilaku, Tola di sini juga berhak istilahnya memberikan informasi atau laporan kepada pihak-pihak atau stakeholder ya yang terkait dengan program diklat ini sampai ke madrasah ya, sampai ke madrasah, terus ada ke pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi ini. Oke. Itu untuk artikel yang pertama. Artikel yang kedua, coba saya buka. Sampai di sini monggo. Oh, ada yang bertanya dulu. Silahkan. Ada yang tertarik dengan model Kirkpatrick ini? Kalau dulu saya ikut mata kuliah evaluasi program di S2 kalau nggak salah dulu. Alhamdulillah saya dapat nilai A. Saya mesti duduk paling depan karena bapak dosennya itu menarik gitu loh, dalam artian beliau sangat respon dengan pertanyaan-pertanyaan kami gitu. Jadi manakala ada pertanyaan beliau menjelaskannya dengan sangat sabar gitu loh, walaupun sebetulnya pertanyaan-pertanyaan kita tuh sepele tapi beliau sangat ini ya memberikan apresiasi. Jadi kami juga bersemangat untuk menjawab atau bertanya manakala ada hal yang tidak dipahami. Monggo, mungkin dari Anda dulu silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Presensinya jangan lupa. Ini jangan-jangan pada ada yang ditinggal masa, ada yang ditinggal umbah-umbah pagi hari. Halo, halo kelas A. Ini kan kelas A ya, cuma ada satu kelas. Halo, halo. Halo Bu. Halo Bu. Oh no, oh ada orangnya. Oke, saya sudah berganti apa yang saya presentasikan, sudah muncul Mbak? Mas. Sudah Bu. Evaluasi training dengan menggunakan ini yang di Krakatau Steel, sudah ada kelihatan? Krakatau Industrial sudah. Oke, baik. Ini artikel yang kedua, ini juga menarik perhatian saya di sini. Yang meneliti itu entah dosen atau mahasiswa ya, ini di jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Nasional ITENAS Bandung ya. Oke. Ya fokus kepada program Training Foreman Development Program di PT Krakatau Industrial Estate Cilegon. Oke, dia menggunakan Kirkpatrick juga. Kirkpatrick itu lebih relatif banyak sih sumber-sumbernya. Jadi bisa digali informasi di sini di awal mesti membicarakan. Nah, intinya sama bahwa di sini Kirkpatrick itu menggunakan 4 level ya. Tadi reaksi, belajar, aplikasi, dan dampak. Jadi dari Kirkpatrick itu 4 level itu yang paling penting. Nah, di sini mungkin sedikit berbeda dengan yang tadi. Tujuan untuk dievaluasi di level pertama ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan. Mungkin caranya dan poin-poin yang diteliti mungkin agak sedikit berbeda, tetapi hampir mirip sebetulnya. Di sini kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan proses pelatihan yang berimplikasi langsung terhadap motivasi dan semangat belajar peserta dalam pelaksanaan pelatihan. Pertanyaan saya, kalau misalnya di sekolahan itu kira-kira program pelatihan apa yang mungkin dilatihkan kepada siswa? Ayo, ada nggak Mbak kira-kira? Ada nggak Mas Mbak? Mestinya ada ya di sekolahan, mesti ada kegiatan semacam training itu mesti ada lah. Gitu. Misalnya trainingnya di sini untuk persiapan untuk mengikuti Olimpiade Sains misalnya. Anak-anak itu mestinya di awal semester sudah mulai diseleksi ya, diseleksi kemudian dilakukan seperti pelatihan atau apa namanya tambahan pelajaran ya, biar mereka itu siap untuk ikut lomba Olimpiade misalnya, itu dalam waktu yang cukup panjang misalnya sampai 2-3 bulan seperti itu.
Jadi mereka setiap minggu datang mengikuti latihan-latihan ya, seperti itu, latihan soal atau bagaimana yang terkait dengan lombanya itu misalnya. Atau mungkin yang non akademik yang lainnya juga ada sih, itu juga sebetulnya bisa sih, tetapi dengan syarat memang ada suatu program yang menunjukkan adanya si seorang pelatih atau narasumber, ada waktunya, ada sarana prasarana yang dipakai, mungkin ada melibatkan konsumsi dan lain sebagainya. Jadi itu memang diselenggarakan dalam waktu tertentu ya, seperti itu. Nanti di level yang pertama itu dilihat ya kepuasan si peserta latihan itu seperti apa. Kemudian di level keduanya nanti diukur ya tingkat pemahamannya dari program training ini ya. Ada pretest dan posttest ya, tadi ada di sini alat ukurnya bisa digunakan adalah tes tertulis dan tes kinerja. Nah ini tes tertulis dapat digunakan untuk mengukur tingkat perbaikan pengetahuan sikap peserta, sementara tes kinerja dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penambahan keterampilan peserta. Jadi kalau misalnya program penyiapan seleksi olimpiade itu, jadi ya paling tidak kan di anak-anaknya kan dites dari waktu ke waktu ya, istilahnya ada sejumlah rangkaian tes ya untuk melihat apakah dia sudah bisa masuk ke level-level berikutnya, itu juga sebetulnya bisa dilakukan. Baik, kemudian pada level aplikasi, pada aplikasi ini berarti saat lombanya itu ya, saat lombanya itu dilihat bagaimana hasilnya, bagaimana soal yang bisa diselesaikan oleh para siswa dalam kegiatan lombanya itu. Kemudian dilihat nanti dampaknya itu apakah memang dari program penyiapan seleksi olimpiade itu ada manfaatnya atau tidak gitu. Jadi itu nanti bisa dilihat dari dampaknya. Nah, di sini si evaluatornya menggunakan pembobotan itemnya itu dengan langkah seperti ini ya. Jadi nanti ada beberapa tabel yang mungkin Anda akan bertanya ya, Mbak Mas, di sini cara memberikan bobot item itu seperti ini. Jadi total nilai jawaban dari seluruh responden untuk item ke I ya. Misalnya item pertama ya, soal nomor pertama. Nah, di sini dia hitungannya caranya seperti ini. Nilai tertinggi pada skala pengukuran, nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya berapa? Misalnya dalam satu item itu skor maksimalnya misalnya 5 ya. 5 kali jumlah responden, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dibuat rank seperti ini. Jadi kalau ranknya di atas 81 sampai 100 berarti peserta menunjukkan reaksi positif yang tinggi. Nah, itu untuk setiap untuk level 1, 2 dan 3 si evaluator di sini menggunakan kriteria levelnya ini seperti ini. Oke, baik. Nah, di sini format kuesionernya seperti ini, pertanyaan dan di sini tingkat kepuasannya ya. Jadi ini skor maksimalnya 4 ya. Maaf, ini skor maksimalnya 4. Tadi misalnya katakanlah di sini berarti misalnya soal yang pertama misalnya atau pernyataan yang pertama atau butir yang pertama di sini total nilai jawaban responden itu kan ada yang puas, kurang puas atau sangat puas, itu dijumlahkan semuanya dan masing-masing itu memiliki bahwa jika sangat puas dia skornya 4, jika itu 3, jika dari semua komponen itu jawabannya seperti apa, masing-masing diskor ya kan, kemudian dibagi dengan skor untuk 20 responden juga misalnya kali 100%. Nanti kita lihat hasilnya ya. Ini juga ada yang performa sangat setuju sampai tidak setuju. Jadi
Jadi boleh ya untuk beberapa kuesioner itu dia formatnya skala yang digunakan itu berbeda-beda. Nah, ternyata di sini hasilnya seperti ini, bisa digambarkan melalui tabel ini ya, Mbak Mus ya. Nah, ternyata ada yang 82%, ada yang masih rendah ya. Kemampuan instruktur, oh berarti mereka nggak suka sama instrukturnya. Nilainya kurang suka ya, dia 77,50%. Ya seandainya sudah baik kan berarti di atas 80, tapi mungkin dirasa masih ada yang kurang ya dari si instrukturnya. Terus untuk level 2 dilihat dari pretest dan post-testnya. Ini ternyata terdapat selisih ya. Selisihnya itu kalau dibulatkan itu sekitar 12%. Kalau tadi hampir 30-40% ya yang artikel yang pertama, ini hanya 12%. Tapi lumayan lah ada peningkatan. Oke, kemudian ini dampaknya ya, dampaknya dari hasil setelah pelatihan itu hasil penilaiannya seperti ini. Penilaian atasannya ya terhadap penerapan materi pelatihan. Oh, dinilai oleh atasannya. Jadi setelah ikut pelatihan dia balik lagi ke kantornya masing-masing, terus atasannya memberikan penilaian. Apakah dari pelatihan itu memberikan suatu perubahan yang signifikan ya kepada para peserta latihan atau tidak? Oke. Nah, di sini simpulannya seperti ini. Terjadi penurunan tingkat absensi yang berdampak pada penghematan perusahaan sebesar sampai ada nominalnya ya ternyata. Jadi di sini lebih ke kuantitatif sih ya penelitiannya, pendekatannya menggunakan kuantitatif. Oke. Seperti itu. Baik, monggo mungkin ada yang ditanyakan dulu, silahkan Mbak Mas. Ada yang tertarik nggak pakai program ini? Kalau saat itu saya waktu S2 tertariknya awalnya sih ya ingin melihat dari program penyiapan guru IPA. Guru IPA terpadu itu kan ada pelatihan-pelatihan gitu. Sayangnya saat itu saya keterbatasan saya saat itu saya sedang hamil agak besar, hamil agak tua, harus penelitian, harus keliling Indonesia. Saat itu diminta prof saya mundur, jadi saya ganti tema yang lain, jadi yang bisa jangkauannya itu tidak terlalu jauh dan menghabiskan biaya yang banyak gitu. Karena harus paling tidak 1 Jawa Bu, 1 Jawa kabupatennya berapa ya, katakanlah 1 provinsi mungkin paling tidak 4-5 kabupaten misalnya seperti itu. Tapi ya tetap berat saat itu kalau harus menjalaninya dengan melihat program training penyiapan guru biar siap untuk menerapkan pembelajaran IPA terpadu. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Karena ini berkaitan dengan apa yang saya rencanakan ke depannya di sini terkait tugas proyek Anda. Jadi kalau saya intip dari rencana kegiatan kita ke depan itu, lihat ya di sini. Minggu depan itu Anda sudah mulai ke lapangan ya, ke lapangan melakukan penelitian pendahuluan. Jadi proyek pertama itu Anda adalah menemukan program apa yang dapat dievaluasi di lapangan. Jadi kenapa program itu menurut Anda perlu dievaluasi gitu ya. Dan nanti juga Anda
saya juga membuat sedikit rancangan kira-kira kalau ini dievaluasi, model evaluasi apa yang tepat untuk mengevaluasi program tersebut. Jadi PR-nya itu untuk tugas UTS itu adalah Anda membuat laporan dari hasil observasi di sekolah ya. Jadi di sekolah itu ada program apa saja, kemudian Anda memilih dari program-program itu hendak dievaluasi dengan menggunakan model evaluasi yang mana. Jadi dari 2 program, jadi biar Anda banyak wawasan juga. Dan saya harapkan juga masing-masing di antara Anda juga berbeda-beda, jangan sampai sama. Cepet-cepetan ngecim aja nanti. Jadi nanti di hari ke-7 Anda membuat laporan, bukan laporan ya, informasi bahwa Anda ke SMA mana, kemudian program apa yang hendak dievaluasi, itu aja nanti disampaikan di pertemuan ke-7 minggu depan ya. Jadi waktu Anda magang ke sekolahan, silahkan pergunakan di hari Senin itu untuk betul-betul ke sekolahan dan melihat, bertanya kepada Wakasek Urusan Kesiswaan atau kurikulum. Di situ kira-kira ada kegiatan apa yang bisa dievaluasi. Nanti bisa jadi Anda membantu guru ya. Saya habis belajar evaluasi program dong, Pak, gitu ya. Gimana kalau saya bantu melakukan evaluasi programnya? Syukur-syukur itu nanti bisa diangkat sebagai skripsi. Judul Anda, datanya bisa dikumpulkan dari waktu ke waktu, kemudian nanti dilaporkan dalam bentuk skripsi. Itu sangat bisa sekali. Jadi yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa itu evaluasi program penyiapan Olimpiade. Itu pernah dilakukan oleh Mbak di SMA Pradita. Kemudian program bakat minat di SMA 5 kalau nggak salah. Itu ada program jadi kelas IPS itu ada pembelajaran fisikanya. Jadi ada program bakat minat di situ. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi dibuat sistemnya atau pengelolaannya secara khusus ya. Jadi di SMA Al-Islam itu jadi tidak terintegrasi dalam pembelajaran, tapi disajikan secara khusus ya. Jadi kalau mau praktikum itu gurunya memberikan informasi, memang kalian harus praktikum nih hari apa, di jadwal secara khusus. Di hari tersebut siswa mengadakan praktikum terkait dengan apa tema dari yang dibelajarkan. Tapi biasanya waktunya itu di luar jam pelajaran sekolah. Jadi sangat menguntungkan guru sih, karena guru itu kan sebetulnya pada repot ya untuk menyiapkan pembelajaran dari Prota dan Promes yang jadwalnya itu untuk setiap materi itu sudah sangat mepet ya. Apalagi kondisi sekarang pandemi ini banyak sekali yang terkendala untuk menuntaskan apa yang harus disampaikan di dalam pembelajaran. Jadi ada program khusus, yaitu program praktikum dengan jadwal di luar jam pelajaran. Itu di SMA Al-Islam kalau tidak salah. Jadi begitu. Ini jadi Anda nanti minggu depan, saya ulangi lagi, Anda sudah melakukan penelitian pendahuluan ya di sekolahan ya, di sekolahan untuk melihat minimal 2, boleh 3, 4, 5 boleh. Nah, itu dilaporkan sebagai UTS. Nah, bagaimana pelaporannya? Apakah ada format? Ya, silakan Anda menyusun sendiri saja. Jadi melaporkan ini ada program di sekolah apa saja, mulai dari beberapa hal, karakteristiknya dari
program itu apa saja silakan disajikan, kemudian kegiatannya apa saja dari program sekolah itu secara prosedural, kemudian nanti silakan Anda pilih ya evaluasi programnya kira-kira yang cocok apa. Nah, nanti di pertemuan ke-9, saya ulangi lagi, nanti dari hasil laporan itu ditindaklanjuti dalam membuat proposal. Jadi, setiap pertemuan nanti Anda silakan menyajikan proposal untuk untuk istilahnya betul-betul melakukan evaluasi dari program-program yang sudah Anda temukan di kegiatan studi pendahuluan. Nah, harapannya itu saya dan Pak Kamli juga harapannya kalau bisa ini dilanjutkan menjadi skripsi Anda. Jadi ada 16 orang di sini yang berbeda ya kan. Jadi itu sangatlah mudah sebetulnya. Anda tinggal bisa fokus di situ melakukan evaluasi, kira-kira model evaluasi apa yang cocok dengan program, jenis programnya. Karena tidak semua evaluasi program kan bisa diterapkan dengan kasus yang beda ya. Jadi silahkan Anda nanti memilih betul-betul kira-kiranya dari yang sudah Anda temukan itu yang cocok modelnya yang mana. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Dengan barusan saya menyampaikan tugas kepada Anda untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita tidak melakukan pertemuan lewat ya, tetapi Anda cukup presensi aja, kemudian malah menuliskan ya, kemudian ke sekolah mana, apa namanya, ya diteliti apa ngecim dulu biar dulu, jangan lupa presensi pokoknya ya. Jadi di minggu depan Anda betul-betul bisa dimanfaatkan ke lapangan untuk melakukan penelitian pendahuluan. Jadi nanti penelitian pendahuluan itu penting untuk dimasukkan ke dalam latar belakang. Jadi mohon maaf sebelumnya, untuk mata kuliah Metopen sudah sampai mana ya pembahasannya? Udah sampai bab 3. Tentang apa? Kemarin tuh terakhir yang bentar. Nanti saya gantian sama Prof. Ida. Evaluasi program saya selesai, tapi diganti dengan 3 tentang apa Mbak? Atau masih teori Bab 2 Bu, kayak disuruh nerding terus lanjut ke bab 3. Sudah mulai buat proposal toh? Iya, Prof. Ida. sudah mulai buat sambil materi-materi juga gitu Bu. Jadi kita sambil disusun terus sambil diperbaiki gitu sama profnya. Baik. Karena memang Anda itu dengan rekonstruksi kurikulum yang terakhir itu disiapkan bagaimana caranya 7 semester bisa selesai. Ya maksimal 4 semester sudah selesai gitu loh. Jadi asumsinya ya memang jadi maju ya, harusnya Metopen itu di semester depan, tapi Anda di semester 5 ya, di semester 5 ini Anda sudah mulai diajari Metopen biar besok di semester 6 itu menyusun proposalnya, semprot. Nanti di semester 7 PLP Anda tinggal ambil data ya. Ini sudah jalan Mbak Fariza, Mas Febri sudah jalan ambil data. Ya walaupun waktunya uyuk-uyukan ya, tapi akhirnya juga mereka mau tidak mau bisa menjalaninya. Asumsinya
setelah PLP bisa selesai levis ya kan, dan di akhir semester 7 sudah bisa ujian skripsi begitu. Jadi sekarang saya ingin pastikan dulu apakah dari yang saya sampaikan barusan tugasnya sudah paham atau masih bingung. Monggo mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ibu, Silakan. saya izin bertanya. Tadi kan kata Ibu nanti kita bikin, bukan nanya tentang program. Nah, itu apa programnya tentang pendidikan kayak yang tadi dari Ibu kayak praktikum kayak gitu. Nah, sementara di SMA saya tuh dulu tuh Bu, itu kira-kira yang kayak gitu atau yang kayak lebih ke pembelajarannya gitu Bu? Oke. Asumsinya saya ingin Anda ini nanti bisa lanjut menjadi skripsi ya, Mbak Karisma ya. Yang lingkupnya itu mencolek fisika. Maksudnya ada keterkaitannya dengan pembelajaran fisika. Nah, kayak tadi saya bilang kan olimpiade fisika itu kan ada hubungannya dengan fisika, ya kan? Berarti guru-guru fisika yang berperan gitu ya. Kemudian tadi program bakat minat itu juga kalau itu dalam pembelajaran fisika, atau tadi yang lab itu juga dalam proses fisika. Jadi sebetulnya dari fisika sendiri itu kan banyak ya, bisa kita tarik di karya ilmiahnya siswa itu juga kan bisa mengangkat fisika. Ekstranya bisa Mbak, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait dengan pembelajaran fisika. Asumsinya saya itu mencolek paling tidak ada hubungannya lah, sedikit apapun ada hubungannya dengan fisika. Tetapi kalau misalnya mentok tidak ada ya nggak apa-apa, program kesehatan dan lain sebagainya. Yang jelas Anda tahu ya bahwa di situ ada suatu program dan itu bisa dievaluasi gitu ya dalam penyelenggaraannya. Gitu Mbak Karisma. Saat mentok-mentoknya harus ada ngeling sama fisika. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kalau sekarang ya, tapi kalau untuk skripsi harus ada keterkaitannya dengan apa namanya fisika. Iya baik Bu. Terus tadi kan katanya minimal 2 ya Bu. Nah, itu kalau semisal satu tentang yang ada fisika-fisikanya, terus satunya lagi ada yang program umumnya gitu, boleh nggak Bu? Boleh silakan. Paling tidak itu kan Anda nanti mengenal ya. Jadi kalau saya melihat dari sekarang ini adanya program guru penggerak, jadi ini ada gelombang kedua, sudah ada pendaftaran program guru penggerak, itu guru-guru disuruh bergerak. Nah, nanti ke depannya Anda akan terbiasa membuat program-program di sekolah. Jadi kalau misalnya Anda di sekolah sebagai guru, apalagi menjadi kepala sekolah ya, itu harus punya program. Jangan sampai hanya melanjutkan program yang sebelumnya. Nah, di fisika sendiri, di HMP, saya melihat bahwa dalam berorganisasi itu HMP itu kegiatannya banyak sekali ya kan, banyak programnya ya Mbak ya. Ada program dari mulai yang menyentuh religiusitas, ada program yang berhubungan dengan perkuliahan, sekarang ada science week juga. Ini sekarang hari ini apa Mbak Arisma, ini panitia juga mestinya? Enggak Bu, saya bukan. Oh bukan. Enggak masuk Science Week. Ini ada yang jadi panitia, ini sedang membahas apa ini Science Week? Saya tidak terlalu, jadwal saya sangat penuh sekali. Nah itu kan di HMP sendiri tuh banyak sekali program. Setiap bulan itu ada target program apa. Nah itu kalau misalnya diterapkan di sekolah bisa nggak kira-kira gitu. Jadi saya pikir nanti kedepannya nanti Anda kalau menjadi guru betul-betul dirangsang untuk selalu membuat program yang itu akan membantu geliat siswa-siswa kita ya, jadi semakin termotivasi, semakin belajar, semakin semangat belajarnya, terutama dalam peningkatan literasi membaca, literasi digital, dan literasi numerik, literasi sains. Nah, itu yang penting ya, yang AKM itu
kemarin saya cermati itu kan ada literasi membaca, literasi digital sama numerik sama membaca yang jelas yang utama itu. Tetapi yang lainnya yang terkait dengan literasi digital dan literasi sains itu sebetulnya belum terlalu tersentuh gitu ya. Jadi mungkin bisa memberikan saran kepada pihak sekolah nanti ya, kira-kira ada program-program apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh siswa. Jadi kalau kegiatan ekstra selama ini hanya lebih fokus kepada non akademik misalnya seni, olahraga dan sekitaran itu atau pencipta alam. Nah, coba deh yang ada kaitannya dengan fisika itu dimunculkan gitu, karena ternyata dari dunia fisika itu sendiri banyak sekali kegiatan yang outbound seri fisika misalnya seperti itu. Wah, itu menyenangkan sekali. Jadi banyak program yang sebenarnya bisa diimplementasikan di sekolah yang erat kaitannya dengan ilmu fisika. Nah, itu kalau sekarang ini pun misalnya belum, ya sudahlah, kita lihat program yang sedang berjalan di sekolah seperti apa. Karena ya saya yakin bahwa guru-guru ini beberapa sekolahan itu sudah dituntun untuk menjadi sekolah penggerak. Kalau sekolah itu sudah punya label sekolah penggerak, saya yakin dia sudah punya banyak variasi dibimbing oleh LPMP ya, untuk istilahnya melakukan gebrakan-gebrakan program yang itu sangat menarik perhatian siswa untuk lebih semangat belajarnya gitu ya. Saya melihat kasus anak saya itu sekarang itu sedang walaupun pembelajaran itu banyak dilakukan secara daring, ternyata dia berkomunikasi intens dengan teman-temannya. Jadi sekarang ada program rekrutmen untuk OSIS. Dia sama eyangnya cerita, eyang saya doain ya mau jadi OSIS katanya gitu. Jadi ternyata program di OSIS itu banyak juga gitu loh. Ada hal yang ada kaitannya dengan lomba digital, lomba kreativitas, macam-macam. Ternyata itu anak SMP aja sudah sebegitunya. Saya pikir di SMA OSIS itu kegiatannya sudah banyak sekali, ekstranya juga sudah banyak juga, dan itu akan ada banyak yang berhubungan dengan fisika dan menarik siswa untuk bersemangat untuk belajar. Gitu. Ada pertanyaan yang lain, monggo? Ya, hari ini target saya menyampaikan dari model evaluasi Kirkpatrick dan membahas terkait tugas yang perlu Anda laksanakan untuk minggu depan dan untuk UTS. Jadi proyeknya untuk UTS saya ulangi lagi adalah menemukan dua program di sekolahan, kalau bisa dua-duanya yang terkait atau menyinggung ya terkait dengan fisika. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa, monggo silakan. Ini untuk belajar. Setelah itu monggo diidentifikasi di situ informasinya apa saja terkait program yang sedang Anda kepoin itu ya. Jadi silakan Anda laporkan, di sekolah itu ada 2 program, apa saja programnya, kemudian nanti targetnya dievaluasi menggunakan model yang mana. Ya paling tidak semuanya juga bervariasi ya. Saya minta kesepakatan, kira-kira Anda keberatan atau tidak kalau misalnya evaluasi programnya itu sesuai, tapi programnya, jenis programnya belum tentu bisa pas ya. Ya kalau saya sih harapannya semua model evaluasi itu ada yang pakai gitu loh. Jadi kita bisa belajar bersama. Jadi oh ya ini kurangnya di sini gitu ya. Ini perlu ditambahkan apa dari proposalnya nanti ya. Karena saya yakin bahwa dari setiap apa yang ditemukan melalui jurnal yang Anda kemarin sudah direview itu harapannya bermanfaat ya manakala Anda melakukan atau melakukan evaluasi terhadap program atau membuat proposal untuk evaluasi program tersebut. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, monggo Mbak Rizka. Waktu kita melakukan penelitian itu kita perlu membawa surat tugas tidak nih, Bu? Dari kampus. Kalau misalnya
Kalau misalnya memang diperlukan, ya monggo lewat fakultas biasanya ada, atau cukup dari saya, silakan ajukan. Tapi kalau misalnya sekolah itu sudah familiar dengan Anda, misalnya di situ ada guru Anda, ya pendekatan dulu lah sama gurunya, nggak usah pakai surat-suratan Pak. Saya selalu seperti itu ya. Kemarin mata kuliah kurikulum atau apa yang lain, ya kalau bisa ya tanpa surat Mbak Ariska. Tapi kalau misalnya mereka meminta sangat harus formal gitu, nggih, ya silakan bisa minta surat dari pengantar dari fakultas. Nanti saya buat, saya diminta tanda tangan untuk suratnya, monggo silakan. Baik Bu, terima kasih. Kalau bisa sekolahnya yang udah ada kenalan di situ Mbak, jadi tidak terlalu repot untuk mengurus surat. Baik, Tanya sama beliaunya gitu, tidak perlu ke sekolahan kan juga bisa gitu loh. Atau kepoin lewat istilahnya siswanya, OSIS-nya, itu kan juga bisa. Jadi tidak harus resmi datang ke sekolahan, tidak perlu sih. Ya, tapi kalau nanti Anda penelitian, ya kan, kalau Anda penelitian besok betul-betul Anda tertarik, evaluasi programnya tersebut mau dijadikan skripsi, ya silakan monggo, harus menggunakan jalan legal formal, maksudnya baru Anda mengurus perizinannya. Tapi kalau untuk yang ini, magang yang dilakukan sebetulnya bisa virtual juga gitu ya, dengan pendekatan melalui siswanya atau guru pembinanya atau saudara Anda yang ada di sekolah tersebut. Jadi tidak perlu secara formal harus sowan ketemu kepala sekolah atau bertemu dengan, kalau dimungkinkan tanpa surat, saya pikir itu jalannya lebih enak gitu lah. Tapi kalau misalnya mereka menuntut sih, ya monggo silahkan diikuti. Gitu ya Mbak Ariska. siap Bu, terima kasih. Ya, baik, yang lain masih ada. Jangan lupa presensi dulu hari ini. Ya, monggo, Mas. Kemarin kan saya sudah sempat nanya-nanya soal program itu Bu ke guru saya. Nah, kalau misalnya yang saya evaluasi itu tentang cara ngajarnya beliau, gurunya itu selama sebelum pandemi, jadi waktu offline sama dibandingkan dengan online-nya gitu, boleh nggak ya Bu? Berarti evaluasi pelaksanaan program PJJ gitu. Iya Bu, soalnya itu kan saya nanya-nanya itu beda banget gitu Bu sama yang kayak di kampus gini, kayak nggak ada tatap mukanya gitu Bu. Oh, oke. Kalau gurunya berkenan sih nggak apa-apa, tapi kita cuma penelitian pendahuluan loh ya. Dan itu dijadikan skripsi Anda, tapi kalau jadikan skripsi, engkau wis ora PJJ meneh. Hybrid, kalau ke depan tuh hybrid Mas. Ya monggo, kalau misalnya itu bisa jalan, tidak masalah kalau saya. Bagus itu malahan. Nanti pilih programnya yang paling pas. PJJ itu juga termasuk pakai CIPP misalnya. Boleh seperti itu. Menarik, cukup menarik. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ini yang belum tanda tangan. Presensi Mas Fikrul, Mas Gayu, sama Mbak Nurul. Hadir nggak hari ini? Mas Gayu ada nggak? Mas Gayu Rauno. Mbak Nurul? Nurul tidak ada. Oke. Jadi boleh saja Mas Fatoni. Itu kan baru satu ya. PJJ-nya misalnya, nanti evaluasinya yang lain. Selain itu juga boleh misalnya evaluasi programnya yang lain, misalnya sekarang ini kan ada tatap muka juga ya, anak-anak itu ada tatap muka, ada vaksin, program vaksin, macam-macam. Banyak sekali sih sebetulnya program yang aneh-aneh selama masa pandemi ini sebetulnya gitu ya. Program piket di sekolahan itu jalan atau enggak, anak-anak apa suruh piket juga gitu. Program piket dan sebagainya. Piketnya juga bukan hanya guru dan siswa juga ada sih, tapi kalau di sekolah anak saya sih enggak sih. Begitu. Jadi sebetulnya kalau kita jeli di lapangan itu banyak sekali program gitu loh. Mungkin karena saya kemarin di mata kuliah apa ya,
Profdik, profesional kependidikan, itu anak semester ini berarti 2020 ya. Itu juga kemarin ke lapangan, ke sekolah, meninjau profil sekolah, ternyata ditemukan banyak sekali kegiatan exchange studi ke luar negeri, jadi ada pertukaran pelajar misalnya seperti itu. Oh ternyata bagus juga. Studi tour itu kan juga kegiatan yang terjadwal ya istilahnya. Sekarang kan nggak ada karena pandemi. Jadi sebetulnya outing class misalnya seperti itu. Ujian praktek, banyak sekali sebetulnya kegiatan-kegiatan di lapangan itu. Kalau menurut saya menarik ya untuk kita teliti gitu ya. Program tambahan mau persiapan UN itu juga ada. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa. Ini Mas Fatoni tadi sudah di screenshot ya? Belum? Waktu tadi presentasi itu Bu, ini di screenshot lagi apa? Oh enggak, sudah. Kalau sudah ada satu aja lah, 1-2 lah. Nanti dikirim lewat WA ya. Oh iya, baik Bu. Tadi saya kalau lagi presentasi kan nggak bisa screenshot ya. Oke, Kak, masih ada lagi pertanyaan? Monggo. Saya pikir karena ini suatu tugas yang nanti ada kaitannya dengan UTS akan banyak sekali pertanyaan gitu ya. Kalau format silahkanlah saya bebaskan formatnya. Jadi untuk saya ingin Anda membuat aja Mas Fatoni dibuatkan Google Drive ya. Jadi kita semuanya bisa akses, bisa nyimpen hasil karya kemarin yang yang presentasi terkait masing-masing model itu di artikelnya dan resumnya. Kemudian untuk tugas UTS ini nanti coba dimasukkan ke Google Drive juga. Terus nanti untuk kedepannya materi juga nanti akan saya masukkan ke Google Drive juga. Nanti minta tolong dibuatkan Google Drive untuk mata kuliah ini ya Mas ya, nanti biar saya gampang untuk ngambil file-filenya. Jadi tidak berantakan lewat WA itu suka kelewatan juga. Kadang-kadang terus udah dihapus gitu. Kalau di Google Drive kan enak ya. Gitu ya Mas Fatoni, saya minta tolong. Baik Bu. Oke, masih ada pertanyaan monggo sebelum saya tutup. Mungkin kita akhiri lebih awal ya. Mohon maaf juga ada kegiatan double jam 9. Nanti izin bertanya Bu, Mbak Leli monggo. Misalkan gini, kita udah nemu program yang berkaitan dengan fisika itu, tapi ternyata itu tuh baru berjalan bentar gitu Bu. Jadi baru beberapa poin target yang kelihatan gitu. Itu lebih baik masih kita ambil atau cari program lain yang sekiranya udah kelihatan targetnya gitu. Ya nggak apa-apa Mbak, itu diambil jadi targetnya Mbak Laili. Karena kalau misalnya itu mau jadi beneran skripsi Anda kan itu baru tahun depan. Ya nggak? Nah sekarang ini kan targetnya kan hanya menemukan programnya sama kira-kira membuat rancangan proposalnya, ya kan? Jadi nanti belum sampai ambil data betulan loh ya. Ambil data betulannya besok kamu kalau misalnya tertarik itu dijadikan skripsi. Terus sekarang belum. Nggak apa-apa Mbak. Oh ya, terima kasih Bu. Bisa banget asalkan ada hubungannya dengan fisika. Yang lain monggo. Saya pikir karena sebagian ini ada yang ini ya sedang sedang science week. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak saya tutup. Gimana Mbak Mas? Jadi sudah paham ya? Jadi sudah paham. Jadi minggu depan saya ingatkan kembali, silakan Anda ngelis misalnya Mbak Laili, program yang mau dilihat itu di SMA mana, programnya 2 apa. Jadi biar paling tidak temannya yang lain terinspirasi atau wah sudah dicem ini sama Mbak Laili misalnya seperti itu. Jadi besok presensinya jangan lupa saya tetap buka kelas. Jadi saat magang silakan Anda presensi. Tapi targetnya adalah saya beri kesempatan Anda untuk magang di sekolah, paling tidak mengisi listnya itu.
Oke, masih ada lagi atau tidak? Kalau tidak ada, saya tutup untuk hari ini. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Oh ya, monggo, Mbak. Saya izin bertanya lagi, Bu. Berarti yang proyek UTS-nya itu nanti dikumpulkan waktu pertemuan ke-8 ya, Bu? Iya, jadi besok kan masih pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7, nanti pertemuan ke-8, sebetulnya itu waktu Anda mengumpulkan laporannya, tetapi bukan pura-pura ya, tapi Anda presensinya di pertemuan 8. Itu tugasnya saya berikan nanti saya share juga lah tugasnya kepada Anda ya, nanti secara formal tugasnya nanti saya sampaikan di grup, tugasnya apa untuk magangnya, yang kedua untuk UTS-nya nanti saya sampaikan, tetapi nanti pas pertemuan ke-8 saya nyampaikan, ini loh tugas untuk UTS seperti ini, dikumpulkannya nanti, tapi sepakati apakah harus sesuai dengan pertemuan ke-8 atau molor seminggu kemudian, nggih monggo. Karena pertemuan ke-9 yang isi sudah Pak Karmi. Kalau saya pikir sih karena kita dikasih waktu, Anda diberi kesempatan 2 minggu ini ya, jadi bagaimana kalau di jadi di hari Senin di pertemuan ke-8 itu Anda presensi dan sampai malam misalnya jam 11.59 Anda mengumpulkan tugasnya, begitu bagaimana? Setuju atau tidak? Saya menurut rencang-rencang mohon, Bu. Ya, nanti silahkan didiskusikan ya Mas Pak Tony. Monggo saya ikuti aja karena saya tidak tahu kondisi Anda di saat ini tugasnya seberapa heboh. Karena kalau pembelajaran sekarang ini memang kita juga bingung juga ya sebagai dosen, masa hampir semua jadi kalau perkuliahan itu sekarang harus ada proyek gitu loh, proyek, jadi bukan tes tertulis lagi sudah, masa perkuliahan cuma tes tertulis itu boleh pun hanya sekitar 20-30% kalau tes tertulis. Tes tertulis itu kalau yang mata kuliah yang hitungan, kalau seperti mata kuliah kita itu tidak ada tes tertulis lagi, karena kalau tes tertulis itu low order thinking katanya, cuma untuk tingkat berpikir yang rendah. Kalau tingkat berpikir yang tinggi itu ya Anda harus bisa to create, menghasilkan suatu proposal, katakanlah seperti itu ya. Kalau untuk evaluasi program paling tidak seperti itu. Jadi harus bisa melakukan evaluasi, oh ini ada program, oh ini bisa dijadikan suatu proposal seperti itu. Jadi memang mohon maaf ya, untuk sekarang ini memang polanya untuk S1 memang diarahkan ke proyek, ke studi kasus, ke tugas-tugas mandiri yang memang lebih bisa membuat Anda itu dipakai keseluruhan fungsi otaknya. kalau semula misalnya hanya tes tertulis saja mungkin hanya C1, C2, C3 ya. Tapi kalau misalnya proyek itu C4, C5-nya, C6-nya itu memang bisa dilihat gitu ya. Tugasnya memang harus Anda sudah dianggap dewasa, jadi berpikirnya ya mengikuti pembelajaran orang dewasa atau andragogi, jadi seperti itu. Oke, masih ada lagi? Tidak ada? Oke, mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa menyelesaikan sampai jam 9:10 karena minggu-minggu ini tuh double ya acaranya. Ada saya ikut klinik jurnal, ikut PPG, seleksi di daerah-daerah juga gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Ini mahasiswa juga lagi Science Week, tidak apa-apa lah. Yang penting kita happy, sudah itu aja. Yang penting senang aja, nggak usah dibikin beban, semuanya tinggal dijalani, diselesaikan seoptimal mungkin. Kalau misalnya mendapatkan penilaian kurang baik, nanti tinggal direvisi, begitu aja. Tidak perlu menjadi beban yang berlebihan. Baik, kalau masih tidak ada yang lagi yang tidak bertanya, saya cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Izin keluar ya, Mbak.